Ini lagunya soal Jakarta tercinta, sukses senangnya nyok kita nikmati. Kondang pertama lihat nona langsung suka. Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Terletak antara gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kamilah ado sebelum Japang, sebelum bulan do datang. Membuat benteng untuk paparang mandok di lubang Japang. Jangan sampai kawan bertanya selama apa kami membuat randang. Awak kunyang pasar bawah sampai ke pasar Ateh. Karena 50,000 naik bendi sampai Pueh. Ado clothing terkelek ke puyuk biar kawan nampak segeh. Main si parui di pasar Lambuang sambil balik ke rumput lawe. Bukit tinggi, kotoran agam di Bukit Tinggi. Berjuta kenangan cerita lama bersebut mantan alun bisa move on. Bukit Tinggi, kotoran agam di Bukit Tinggi. Lama pun merantau ketika pulang bersebut mantan alun bisa move on. Sampai kami layak tunggu gadang baraja preman. Bolos sekolah ke pasar putih di hari pakan. Bali nasi podong gondraya makan bersama kawan. Masuk kabun binatang lempek pagar kami sabana preman. Pai main teledis bersama-sama kasmea taruang. Tak kumuk satpo PP kena buru sampai kane karuang. Main musik underground beraja nongkrong di simpang Kangkuang. Terima kasih untuk kawan-kawanan lah mandukuang. Mabuk ayam, mabuk ubek sampai ke mabuk ganjo. Kan jadi kenangan dalam katiko kita mudo. Bagi kawan-kawanan lah sukses jadi orang kayo. Jangan sombong, jangan lupa jo sanak-sanak nang ngarano. Bukit Tinggi, kotoran agam di Bukit Tinggi. Berjuta kenangan cerita lama bersama mantan alun bisa move on. Bukit Tinggi, kotoran agam di Bukit Tinggi. Lama pun merantau ketika pulang bersama mantan alun bisa move on. Garudo tabang tapi tabangnya miriang mak. Sate mak anjang ya sabana santiang mak. Urang tambuo suko makan jolado mak. Sanjay mintuo juragannya kayo mak. Pai baonda kasimpang garege coy. Pak wali kota yo sabana sege coy. Kalio maco di Bali di Birugo. Nan sabananyo ambo urang baso. Bukit Tinggi, kotoran agam di Bukit Tinggi. Berjuta kenangan cerita lama bersama mantan alun bisa move on. Bukit Tinggi, kotoran agam di Bukit Tinggi. Lama pun merantau ketika pulang bersama mantan alun bisa move on. Bukit Tinggi, kotoran agam di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, kotoran agam di Bukit Tinggi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayat Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, jalan-jalan beli pisang. Hewa. Cakep gitu. Oh, cakep. Ih, Kak Julia meni cantik pisan. Ya Aduh, Allah. aduh, terima Apa kabar kasih. Kak Julia? Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya? Kelihatan dong sehat ya. Oh, iya, alhamdulillah ya. Turunin bangkunya, malu gede banget. Mau dong, bagi dong. Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, Oh agak gitu. egois. Oke. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih. Ini sih Mpok, mendung-mendung manja Mpok. Ah mendung-mendung manja. Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak. Kalau manja sama yang di studio boleh nggak? Oh, boleh ini ada 3 nih Mpok, 1, 2, 3. Iya mana dia mau aja dia Maya loh pasrah. Pasrah banget ya Mpok. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita nggak Iya, sih? betul ya sekali, kan? anak-anak Gen Z. Iya, Iya. yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, Betul. fresh banget. Betul sekali itu Mbak, ya Allah. Berasa Bener, muda boleh ya. dong dikenalin nih tamunya 2 orang luar biasa. Ini ada siapa di sana Kak Julia? Tamu kita kebetulan nggak bisa datang ke studio Mbak, jadi lewat Zoom meeting Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi Iya, memang bentukannya ya. mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin Mbak. Mantap, keren luar biasa. Iya, Biasa. betul. Oke. Jadi ada narasumbernya ada 2 orang nih Mbak ya. Ada, ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya? Iya kakak lah, kita masih muda. Oh iya, ini oke. Ada Abang Immanuel Maitreya Wisan JR, namanya panjang ya. Iya. Bersama dengan ada Kak Konita Isrina Daroja gitu. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026. Tepuk tangan Wow, dong. keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Iya, gengsi banget, Po. Sehat ya, Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lia atau Bang Wisa atau Bang Junior? Kalau Noel ada sih Kak, Noel boleh. Noel. Noel. Oke, karena kalau misalnya orang tuh nggak boleh di Noel. Oh iya, Ada lagu toel. Toel ya. Salah lagu dangdut itu. Iya, betul. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya. Iya. Oh, Konita. Kak Konita. Oh, kok Nita? Kok Nita? Kok siapa? Sehat ya, Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat loh berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Betul. Kapan nih kepilihnya kapan sih? Kapan tuh? Baru kemarin. Baru kemarin. Oh, berarti baru kemarin. Bukan kemarin banget sih, Po. Iya. Bang. Oh, sebulan yang lalu. Oh, Oke. 1 bulan lalu. Jadi langsung selalu fresh from the oven. Iya. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Betul. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Iya. Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita. Baik, terima kasih untuk Sedap Lomba dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa, menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitreya Wisan JR dan Konita Isrina Daroja. Mereka adalah pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
Sehat, alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih? Ini lagi di Batam. Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih ya menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Konita diceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih? Dari wanita dulu ya. Mhm. Perasaannya jujur karena aku tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pemenangnya. Karena dari awal itu tuh memang coba aja dan pengalaman itu ternyata pas pada saat nama kita Kalau saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama saat itu karantina itu kita berusaha bisa memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya. Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya? Iya, benar Pak. Seleksi lancar. Dan lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya. Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan Kak Konita ini berarti sebelumnya belum mengenal kan? Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di Duta Bahasa ini akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya? Iya, nah, Oke. kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh kita coba meningkatkan lagi diri kita. Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Konita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya? Mungkin dari saya dulu ya. Dan dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari juri kan gimana? Sama sih kurang lebih sama kayak Dunia. Mungkin di malam pemirsa itu sebelum kita ada di 10 besar yang masih belum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika mau 10 besar itu kita ada menyampaikan masih lagi Kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Bagian sebelum penganugerahan. Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu. Oke, untuk kami berdua sih Kak sama sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu saat presentasi fokus tidak, karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus dipilih ya, harus dinilai gitu. Dan jadi pada saat itu kita seperti ini menyampaikan nilai yang paling tinggi Kak. Jadi otomatis kita tekan ya ketika persiapan presentasi proposal PDI. Jadi proposal PDI itu adalah proposal program kerja yang akan kita lakukan dari berbagai sektor. Oke, bener sih ya. Kalau kita ikut apapun pasti kayak deg-degannya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, nanti kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih? Oke, kalau dari kemarin sih kami mulai dari diskusikan dulu sih, mulai menyatakan bahwa bahasa yang pada itu ada gitu kan lingkungan sekitar. Terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berbatik, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dipastikan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas. Oke, jadi kayak lebih ini ya mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian tuh punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih? Itu visi ya. Kalau dari saya Kak, karena sebelumnya nih belum banyak
kan sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing kan. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa ibu kita itu adalah suatu identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasanya atau tidak lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah ini harus kita loh, tidak boleh ditinggalkan. Oke. Kalau dari Kak Kena gimana tuh? Kalau dari saya sih Kak, sama ya. Dan mengangkat dari lingkungan apalagi dari teman-teman kita, lingkungan kuliah kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita kadang berbicara itu campur-campur bahasa tadi dan mulai luntur kesempatan dari bahasa baik itu di hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti duta bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang tuliskan malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan cara mempelajari ini seperti kita bisa mengenalkan kepada teman-teman kita semua tentang bahasa Melayu ini. Kita nggak perlu malu kok ngomong Melayu dan kemudian kita. Oke, betul sekali. Apalagi ketika kita tinggal di tanah Melayu itu ya, bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus kita angkat terus. Berarti ketika kalian mengikuti audisi itu, selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi? Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris. Itu sama bahasa Inggris juga. Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan? Kalau bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi pewaran, menjadi MC di beberapa event. Nah, ini kita menjadi pewaran itu kan membuka dan punya pantun ya kan? Nah, dari situ jadi kalau dari kita sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu itu di pantun itu kita menjadi pewaran di kegiatan-kegiatan. Oke, jadi pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh? Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja di dalam teks keluarannya aja. Oh gitu. Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Minawel dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa tadi sudah menyiapkan sebuah pantun? Aduh, pantun perkenalan ya, kayaknya udah lumayan lupa. Pantun perkenalan boleh gitu. Oke, kalau dari Kurima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Boleh. Oke. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang dipakai pas kita lomba kemarin. Oh gitu, oke boleh. Ya cembaka harus sebagai Ewa. harus membadi tapi besar. Ewa. Wanita istimewa mohon berbantu. Kepulauan Riau bangga saudara. Hewa, oke. Jadi lebih ke Kepulauan Riau-nya. Nah kalau Bang Manuel gimana nih? Pantunnya gimana tuh? Kalau dari saya sendiri Kak, memang saya belum pandai lupa. Oh gitu, oke. Nah itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Kita tahu fokusnya kemana dan kemana. Tapi kalau dari saya sendiri karena latar belakang saya bukan orang dari sini kan, di sini tahu. Jadi dengan duta bahasa ini saya mau pelajari lagi. Itulah mengapa saya ingin menggunakan
ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa. Cuman ya saat ini saya belum pandai sekali ya. Oh gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya sekalian belajar pantun lah gitu ya. Iya benar. Dari Pulau Riau ya Iya, sebenarnya. Oh iya, dari mana tuh? Wah ini pertanyaan yang menarik sore. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah Kak. Saya lahir Oke, di Bandung, oke. terus dari Semarang pindah ke Manado, ada pindah ke Pontianak juga, sempat, terus saya merantau sendiri ke Bandung. Oke. Nah, berbicara tentang bahasa Melayu tadi tuh, memang kita orang Melayu nih, apakah Kak dan Abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu? Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya juga sempat mendengarkan bagaimana Upin Ipin bicara ya. Dan kalau itu apa kan bahasa Melayu ya. Tapi karena teman-teman di Duta Bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya juga jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu Kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan mungkin pelajari bagaimana. Kalau kita sendiri, keluarga besar kita, saudara kita sendiri tuh kebetulan orang Melayu asli kan. Jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu berbicaranya bahasa Melayu. Walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah ke bawah. Oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa ada lah gitu ya, walaupun tak pandai macam mana lah gitu ya. Oke. Tak pandai sangat lah, tapi sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat? Oke, duta bahasa di masyarakat ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar akan bahasanya. Kalau dari saya sendiri, bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita percaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa Indonesia benar, kita bisa melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kita Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti itu. Jadi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya Kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya sebenarnya kami juga menggunakan itu Kak, tapi karena sekarang dari duta bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti tadi kata Bang bahasa ya. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan? Mungkin kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun itu Kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awam, biasa-biasa itu. Jadi pantun itu seperti itu. Kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media Kak. Contohnya seperti gurindam, pantun, dan sangat kental bisa dibilang Kak. Seperti saat ada acara di pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya temukan bahasa-bahasa daerah di pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan
orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal-hal seperti itu Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, ikuti tren globalisasi ya Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya melihat itu sebagai suatu hal yang menarik. Benar benar benar. Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun Iya, tidak benar. sepasti itu ya. Oke. Nah, ke depannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah dititulkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong. Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai masuk nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat, bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti kerjaan ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya harap juga kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangatlah penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa itu punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia itu sendiri udah keren. Bahasa daerah pun itu udah. Dan setelah ini kan kita akan lanjut ke panggung nasional ya. Oh, ke nasional, oke. Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya. Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak? Itu September ya, yang berangkat ke Jakarta nanti. Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya? Iya. Oke, nah baik nih. Nah, kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya, berarti Gen Z ya? Iya. Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah, gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu? Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya menggerak seorang yang ada menggunakan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan membuat konten-konten. Nah, seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Bedula Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada juga langkah-langkah filosofinya, dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja. Itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial itu menjadi ruang meningkatkan kesadaran para masyarakat. Lalu kalau untuk edukasi Korea, itu kan di sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan pasti kan dari kita pengen kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, dan kita aplikasikan di dalam diri kita nih kayak kalau belajar Korea kayak gitu. Nah itu nggak apa ya, nggak ada yang melarang tentunya karena
Justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget untuk belajar bahasa-bahasa internasional seperti Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat ini. Ya, jadi pergantian bangun bahasa tidak jangan dilupakan juga sih, karena dengan pergantian bangun bahasa tahu bahwa kita perlu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Baik. Bener. Kak, aku mau Iya. ikutan nanya boleh Oh boleh nggak? Mpok, silakan Mpok. Mpok lagi udah sabar Mpok aja Mpok. Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Kenapa Mpok? Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z. Mpok, kalau saya masih Gen Z Mpok. Gimana kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu Iya, atau mau umur kita berapa. aduh. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting Ting nyari alamat Iya, ya, pindah-pindah salah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Ya, Konita. Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu Iya, Upin gitu? Ipin. Atau atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana? Dari saya memang sulit dengan Melayu awalnya, tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga, saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam bahasa Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, kalau menerangkan berbahasa Melayu ini artinya apa yang harus dipahami, apa yang harus dikatakan gitu sih. Tapi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara mata saya sempat lembut sedikit gitu. Nah ini nanti Ayu takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia pakai bahasa Melayu kita nanti kalau ketemu ya. Iya, memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta. Dari sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu. Tapi belajarnya jangan sama Aye ya. Kalau Aye sebenarnya E-nya hidup. Oh, Ya gitu. mau kemana gitu. Nah, Kalau Kalau Melayu, mulai nak kemana? Gimana? Nak kemana tuh? nak kemana tuh? Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada Orang suku Minang. Melayunya. Orang Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi kemana E-nya nya? nyala semua. Oke deh kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya Kak? Saudara. Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung boleh. Boleh. Nak telepon nak kemana? Boleh dekat talian telefon kita 0771 444 9050. Nah, itu nomor- 90-50. Kalau di Jakarta, kok Jakarta? Jakarta juga Simpo. Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih. Oh, nggak bisa, Abang Po dan juga saudara kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda. Oke, tapi Mpok WhatsAppnya belum dekat bayar. perompak Tanjung Pinang berbunyi nih Mpok. Boleh kita angkat boleh dulu. kita angkat dulu sekejap ya. Jadi Jadi okey, kita cuba dulu ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telefon kita ni ya. Assalamualaikum. Halo. Kejap ya. kenapa? Kenapa? Agaknya tersenyap tadi dia punya suara tu. Kejap ya. Sabar ya. Alah, halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayu agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakangan doang kasih nih. Pergi ke pasar membeli ketan. Jangan lupa nak beli markise.
bahasa daerah warisan zaman mari dijaga sepanjang masa. Bener nggak tuh? Bener ya? Hei. Bales dong, loh minta balesan. Bagus. Kalau di Betawi itu kalau misalnya kita kasih itu namanya kita ngejual, Iya, kita ngasih betul. pantun. Jadi Ayu ngejual pantun nih sama Kak Kaunita gitu. Nah ketika Kak Kaunita mau bales itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Kita ngebeli pantun. Heeh. Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu? Ada berbalas pantun nama dia. Oh, balas pantun. Jadi Ah. kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada Oh. jual beli iri dan murka, Aduh, iri dan jangan. dengki ya. Jangan dong. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang nelfon? Gimana? Ada ini po dekat WA ada nih po tapi ini aja chat aja boleh? Boleh, boleh. Nah, boleh. Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Mhm. Katanya salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari kota Jogja. Halo Mas Haris. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga sehat semua, panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya. Monggo, silahkan. Bagaimana? Terima kasih ya, konstruksi yang saya dari Jogja. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi. Nah, mungkin kalau tips dari kita sendiri itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemauan kuat dari untuk bisa berbahasa. Soalnya dalam kita lihat sekarang kan marak juga ya bahasa kasar dan foto seperti itu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan termasuk kita dari teman-teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adab kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu yang lebih muda maupun yang lebih tua. Itu namanya. Dari ada tambahan dari saya ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dibicarakan ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar ada yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipelesetkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus. Kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus. Tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa. Memang butuh waktu untuk membiasakan. Dan juga tambahan lingkungan lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak difilter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah tapi konteksnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan? Dasar kamu Ibu Doain jadi wakil gubernur gitu ya kan? Oh iya, aduh, amin gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh nggak? Boleh jadi wakil siapa tuh? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya. Tahu kan? Wakil ketua aja deh, wakil ketua, ketua kelas. Ketua OSIS ya Pak. Oke. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya. Ketahuan dong Pak. Belum lahir. Nggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Belum lahir. Kak. Takut banget kalian 98 belum lahir. Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak. Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang.
Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Nggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi nggak berlebihan. Itu berat gitu. Iya, Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Betul. Ya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu annyeonghaseyo tante kayak gitu kalau ngomong. Annyeonghaseyo Ani gitu. Iya kan, betul. Kiawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia? Kalau saya yang awalnya memang saya merasa bahasa asing itu kan diaplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya harus bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, walaupun tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu udah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu udah jadi identitas kita dan malah bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangat teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, gitu yang benar dan juga dapat melestarikan bahasa daerah karena jujur saja sih Kak sejauh ini ya selama saya berkunjung ke beberapa tempat sebelum saya ke Batam ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya udah lumayan lentur. Nah dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak melupakan identitas tersebut karena memang udah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan. Dan perlu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipina. Nah, kartun Filipina sudah mulai mendunia ya. Banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menonton itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional di upin-ipin itu tadi. Gitu. Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia? Apa tuh? Namanya Noel Konita. Oh, Iya kan? betul Buktinya juga. nih itu mereka chemistry dapat banget ya. Iya, Katanya benar. ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan nggak partneran ya kan. Betul. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu Iya, jawabannya saling melengkapi. mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin aku yang gitu. Tapi iya keren sih betul. maksudnya Keren, ini keren, dia, keren. itu Bener-bener. yang kelebihan dari anak-anak muda Iya. zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry gak kayak kita yang introvert banget ini gitu Iya, kan. betul. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya. Ditungguin Konita tuh sama Manuel Mpok ya. Tiara tuh. Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja. Oh, nggak ada penyebutan lain, Pak? Oh ada, ntar kita tari ini, tari Tari apa tuh? tari Zapin. gelombang. Oh, tari Ya. gelombang. Tari gelombang cinta. Ini Oke, boleh. di Jakarta dia gabung boleh diangkat dulu ya Kak Oh, boleh, Julia boleh, ya. silakan, Pak. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara. Yes, dengan siapa sih di Mbak Mandose? Import, Sore Adinda, Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak? dengan Leman, Po. Dengan siapa? Leman, Oh, Lampung. Bang Leman. Oh, Pak Leman. Iya, Po. Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman? Saya di Tanggamus, bukan di Badan Lampung. Oh iya, Tanggamus. Kota Agung Lampung, Po. Iya. Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang? Dengan saya Julia. Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia. Iya, selamat siang.
Dan juga Iya, ada saya mau narasumber tanya kita nih, dengan- Noel sama Konita. Iya. Monggo, silakan Bang Leman. Saya mau nanya dengan nasumnya yang masih muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, saya lihat di apa ingatnya nih. Di flyernya ya. Begini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi, dan bahasa milenial? Ya, bahasa milenial. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu. Oh, penggunaan Gitu bahasa saja. slang Apakah karena gitu itu- ya. Yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu? Oke. Oke, gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi nggak semangat nih kayaknya Iya, nih. kenapa? Kayak Kok lagi belum minum nggak, Pak? Kayaknya Belum ngopi kurang kali. kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa? Kalau itu boleh peminta beri tahu kan. Sama kasih contohnya ya, kasih contohnya kasih ya. contoh. Bahasa gaulnya kayak gimana? Oh, Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu ya sebelumnya, mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu, mungkin apa ya? Ada tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu. Kayak gimana tuh? Itulah saya pun lupa lah, Kak. Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa Niokama kalau gitu, udah mau kemana Niokama. Oh, oke. Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi Hmm, logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih? paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh berdelau sangat lah. Gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, Mpok. Ih, muka dia glowing macam tuh. Jadi ada berdelau. kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu. Betul, berdelau sangat loh dia tuh gitu. Oh gitu. kurang Kalau lebih. misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana? Oh, bahasa gaul dia. Macam mana ya? Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. terus salah satu kata ya kayak Iya, betul. Tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri, itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu. Melayu tetap Melayu, Pak. Melayu ya. Cuma Melayunya lagi tuh di berbagai daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Mpok, Melayunya. Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu yang umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai? Kalau pemirsa sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau di keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Melayu Pulau Pulau. apa ya? Melayu Lingga. Oh, Melayu Lingga. Iya. Oke. Yang kadang memang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya. Beda, Mpok. Kak Julia ya. Betul, kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu. Ao gitu. Ao. Ao tuh seru. iya, ao tuh iya gitu. Ao gitu. Iya gitu. Ao Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Iya, Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan katanya beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan, Tegal tuh. Iya, Padahal betul. sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia. Betul sekali. Oke, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu, sama teman-temannya juga, sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia, Betul yang masih sekali. muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain? pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogannya. Boleh. Apa tuh slogannya? Nah, yang paling penting kita memang harus menggunakan bahasa Indonesia, Melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing, santun, bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
Keren. Wah, tadi Keren. mau ini juga Empok, mau ikut tapi panjang betul ya, Pak. Iya. Kita Udah, berdua ayo gitu. kita coba sekali Iya, lagi. ulang. Tapi kita bagian salam literasinya aja. Oh, yuk. Oke, boleh. Ya, salam literasi Salam gitu ya. Pakai literasi. tangan kanan kan ya? Kanan, Pak. Kanan, oke. Salam literasi. Oke. Oke, take 2. 1, 2, 3. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi. Oh, salah. Ayo belum nyebutin. Oh, belum, Pak. patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya. Ya, oke. Oke, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak. Amin. Harus dong. Bener. Tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main ke RRI Jakarta ya. Iya, harus. Harus ketemu Harus Pok kita Tia main ya. dampu di sini, main engklek. Engkleng. Main lama banget, Pok. Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih Oke, banyak Kak makasih, Julia Pok. ya. Sehat selalu, Pok. Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang, salam buat Aisyah ya. Bilang Iya. sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta. Iya, Aisyah Kuntung Bedelau kan? Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Muda Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, Selamat siang siang. Noah dan juga Konita. Dan buat abang-abang terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rakyat Suara Muda Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ragam tradisi dan destinasi serta